pohon maja dompu ditanam juga. Terus untuk jangka pendeknya, tumpang sari dari maja dompu itu adalah jagung. Jangka pendeknya 4 Udah. tiga manfaat itu. Kita dapat Udah. ini rekan kita yang ada di Pancasila. Rekan kerja di bidang pertanian porang ya, budidaya. Bersama ini Pak Masuri juga di belakang. Jadi saya mengenal Pak Masuri bukan baru sekarang, sudah setahun lebih di bidang porang. Sejak pertama saya mulai mencoba pertanian porang bersama keluarga yang ada di Pancasila gitu. Pak Masuri sudah lebih dulu dia sebagai pengepul, pembeli. Jadi mulai melakukan pertanian porang itu mungkin 3 tahun terakhir ini. Dan sekarang dia udah mulai memetik hasil. Kalau Pak M Saleh sudah 1 musim lebih, ini dia masuk musim kedua. Ya. Tinggal musim kedua ini panennya dapat Alphard, dapat Innova ya. Kalau Pak Masuri Alphard rencananya, kalau ndak pergi haji gitu. Ya. Ini suasana keakraban kami dengan Pak Masuri dan Pak M Saleh pelopor porang yang ada di Kecamatan Pekat ya. Bukan baru kali ini ya, kita sudah sering melakukan pertemuan mengenai masalah porang ya. Disinilah tempat kami melakukan sosial media mengenai porang. Berangkatnya dari Pancasila ini melalui Pak Masuri dan Pak M Saleh. Satu lagi orangnya lagi di kandang sapi, kandang ayam ya. Pak Firdaus, ponakan saya masih di sana dia. 4 orang ini aja awalnya dompu mengenal porang. Porang hanya ada di Pancasila, tapi sekarang sudah meluas cukup, dan bahkan calon bupati pun menggadang-gadang sebagai program inti di dalam kepemimpinannya ke depan gitu. Ya itu sekilas keberadaan kami di Pancasila ya. Hari ini 9 November 2020 ya. Saya berada di kebun porang binaan yang berada di Pancasila ya. Saat ini kita di kebun salah satu anggota dari kelompok tani kita yang bernama Borneo Lele Porang ya. Kita lihat ini adalah porang yang sudah kita tanam per anggota dari umbi ini. Umbi yang sudah dibongkar kembali dari tahun kemarin itu dia dalam bentuk katak. Kita ditanam kemudian dibongkar tanam lagi. Yang ada saat sekarang sekitar ada 1000-an pohon ya. Dan ini sudah tumbuh lebih dulu 20.000. karena ini tekniknya yang kita lakukan di sini beda apa yang sudah ada di musim baru hujan 2 kali 3 kali aja sudah seperti ini ya. Itulah perbedaan tekniknya ya. Ini dalam penanganan porang. Kembali lagi pada porang, kita bertani porang harus ekstra kerja, artinya kita harus membangun semangat budaya kerja di dalam pertanian porang. Dan yang kedua, kita harus punya biaya sosial dalam arti itu ketenaga kerjaan dan perawatan lokasi hutan ya, untuk mendapatkan hasil porang yang maksimal. Ini contoh-contoh perawatan porang yang sudah maksimal dari katak. Kalau kita lakukan pada saat ini musim tanam, itu tidak seperti musim tanam kita tunggu hujan. Tanam di porang kalau udah waktunya tanam, pengolahan lahan sekitar 2-3 bulan, tanam di bulan 9 sudah kita harus mulai dari situ, bukan bulan 10 atau 11, tidak akan kena gitu target ya. Di dalam porang kita harus kenal target. Kalau tidak punya target di dalam porang, dalam pertanian porang, itu kita sama aja melakukan hal yang tidak jelas hasilnya. Karena dalam hitungan satu pohon porang sudah jelas uangnya, sudah jelas penghasilannya. Satu pohon porang ada umbi, ada katak, dan ada bunga. 3 penghasilan dalam satu pohon. Makanya untuk menghitung target lebih gampang. Karena jelas penghasilannya, harga dan rupiahnya sudah jelas di dalam satu pohon. Akan lebih mudah kita akan membuat perencanaan ke depan dalam bekerja menangani pertanian, membangun pertanian porang ya. Di dalam porang sendiri, ya, kita tidak sekedar ikut-ikutan aja ya, harus lebih banyak mempelajari ilmunya dulu. Pelajari dulu ilmunya porang itu, jangan sampai kita salah asumsi dalam menangani porang. Karena porang ada waktu-waktu tertentu dia tumbuh, waktu-waktu tertentu dia akan mati, waktu-waktu tertentu juga kita akan memanen porang itu sendiri. Kita akan jual dengan harga yang maksimal, tidak sekedar tanam, tidak sekedar jual, tidak sekedar panen ya.
Semua ada sistem yang dibangun di situ. Makanya petani di Porang itu bukanlah petani yang sekedar kerja, tapi petani yang memiliki intelek, kemampuan inovatif dan kreatif. Itulah yang namanya petani di Porang. Petani Porang adalah pengusaha. Ya. Petani Porang adalah pengusaha, itu kita harus perhatikan. Bukan petani yang seala kadarnya seperti kebiasaan dan budaya kita selama ini. Kita harus pahamin di situ. Budaya kerja itu harus diutamakan di dalam Porang. Budaya kerja, kemudian social cost ya, untuk membangun quality di dalam proses itu sendiri, untuk mendapatkan hasil porang yang maksimal. Di dalam umbi porang kita tanam 0,5 kilo akan menghasilkan 3-4 kilo. Itulah yang kita bangun di dalam proses itu, yang namanya build in quality, BIQ-nya itu perhatikan, yang berkaitan dengan social cost dan budaya kerja. Ini adalah hasil porang yang belum ada 2 bulan. Pada musim kemarau dia tanam. Musim kemarau ketika tumbuh udah seperti ini. Nah, kalau kita tanam di hari ini, bulan 11 ini, jangan harap kita punya hasil maksimal. Porang punya waktu untuk tumbuh, porang punya waktu untuk mati, porang punya waktu untuk panen ya. Nah, itulah kita harus membangun quality di dalam proses. Saya kira itu aja, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di episode berikut. Jangan lupa di subscribe, centang like ya. Terima kasih banyak. Pohon Majadongku ditanam juga. Terus untuk jangka pendeknya, tumpang sari dari Majadongku itu adalah jagung. Jangka pendeknya 4 Udah.